IKN Nusantara bakal punya bandara baru, posisinya di Penajam Pasar Utara. Pemerintah pusat akan membangun bandar udara, di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bandara ini dibangun sebagai sarana-prasarana penunjang transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara. Pelaksana tugas Asisten 2 Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Niko Herlambang mengatakan, pembangunan fisik Bandara IKN Nusantara akan dilakukan pemerintah pusat pada 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara terus berupaya agar pembangunan Bandara IKN Indonesia baru terwujud, dan peraturan Presiden, Perpres, menyangkut pembangunan bandar udara tersebut telah dibahas. Dalam pembahasan lokasi pembangunan bandara berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, jelasnya. Seluruh lahan untuk lokasi pembangunan Bandara IKN Nusantara merupakan bekas lahan HGU, hak guna usaha, PT Triteknik Kalimantan Abadi, TKA, yang berada di daerah berjuluk Benua Taka itu. Lokasi pembangunan Bandara IKN Indonesia baru tersebut terletak di wilayah Kelurahan Gresik, Jenebora dan Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, seluas 200 hektar. Kementerian Perhubungan saat ini melakukan pematangan lahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Bandara IKN Nusantara tersebut. Pemerintah pusat menilai lokasi Bandara IKN Nusantara sangat strategis, lanjut Niko Herlambang, sebab terletak di antara kota Balikpapan dan wilayah IKN Indonesia baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, serta akan terhubung dengan jalan tol. Bandara IKN Nusantara bakal dibangun dengan panjang landasan pacu, runway, 3.000 meter, akan bisa didarati pesawat jenis apapun, termasuk jenis Airbus A400. Bandara IKN Indonesia baru yang dibangun bertipe bandara internasional, sekaligus dapat digunakan keperluan militer dengan berkoordinasi TNI Angkatan Udara. Pembangunan Bandara Naratetama, Very Important Person, VVIP, itu merupakan penunjang transportasi ke IKN Nusantara. BPD seluruh Indonesia didorong ambil peluang di Ibu Kota Nusantara. Ban Pembangunan Daerah seluruh Indonesia diajak untuk turut serta dalam pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Banyak peluang yang dinilai bisa diambil oleh BPD. Pemerintah juga sudah menyediakan skemanya, yakni melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha. Hal itu menjadi salah satu bahasan pokok dalam Forum Komunikasi Dewan Komisaris, FKDK, BPD seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 11 Mei 2023. Kegiatan bertajuk Sinergi BPDC Membangun IKN itu dihadiri oleh lebih dari 100 anggota Dewan Komisaris dari BPD seluruh Indonesia. Hadir pula jajaran direksi BPD yang diundang secara khusus. Komisaris Utama Ban Kalimantan Timur Kalimantan Utara, Kaltimtara, Zainuddin Fanani mengatakan, selain melakukan rapat kerja, terdapat sejumlah seminar yang berkaitan dengan perbankan dan IKN dalam 2 hari kegiatan. Sebagai tuan rumah, pihaknya juga akan mengajak para Dewan Komisaris BPD itu melihat langsung IKN untuk meninjau perkembangan pembangunan dan menilik potensi bisnis. Di IKN, nantinya ada Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, yakni Pak Thomas Umbupati Tenabolo Dadi. Dari beliau, kesempatan dan peluang bisnis bisa dijelaskan, kata Zainuddin. Direktur Utama Ban Kaltimtara M. Yamin menjelaskan, BPD di seluruh Indonesia sangat mungkin turut serta mengambil peluang dalam pembangunan IKN. Hal itu, kata Yamin, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.
MRT akan dibangun di IKN. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Perseroda, Tuhiat mengatakan moda transportasi ini berpotensi dibangun di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara nanti. IKN, MRT, sudah pasti akan dibangun transportasi publiknya, apakah bentuknya itu nanti elevated, underground, atau mode lain yang sifatnya transform, tapi pasti akan dibangun itu, katanya di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin 8 Mei. Terlepas dari rencana pembangunan MRT di IKN, Tuhiat menegaskan moda transportasi ini bakal tetap dibangun di Jakarta yang tak lagi jadi ibu kota Indonesia. Menurutnya, perpindahan ibu kota adalah hal lumrah di berbagai negara. Ia mencontohkan New York tak lagi menjadi ibu kota AS hingga Kuala Lumpur yang bukan ibu kota Malaysia tetap bergerak normal. Pasalnya, di kota-kota tersebut tetap terjadi perputaran bisnis. Nah, pada saat nanti Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, MRT tetap dibangun karena Jakarta nanti akan menjadi salah satu kota bisnis. Banyak perpindahan ibu kota, namun tetap berkembang karena menjadi kota bisnis, jelas Tuhiat. Di lain sisi, Tuhiat menyinggung soal integrasi MRT saat ini. Ia menjelaskan peta MRT Jakarta sudah melibatkan 3 daerah, mulai dari Cikarang, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Balaraja, Banten. Kemudian, area lain sementara ini karena ada keterbatasan fiskal kami lakukan dengan cara bekerja sama dengan feeder. Beberapa bekerja sama dengan berbagai moda, sampai Tebengan pun kami kerja sama. Jadi titik-titik di wilayah menuju stasiun terdekat MRT Jakarta, tutupnya. Soal MRT, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, KAPIP, bahkan menyebutnya sebagai PSN yang berhasil. Beda dengan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang berkebalikan. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KAPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu. Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu, jelasnya. Ia menyebut pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu memperkirakan Tol Cisumdawu rampung akhir Mei ini sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Bandara Kertajati.